wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar di malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Rosma saya sehat. Alhamdulillah. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu di Zoom kali ini yang baru pertama kali bergabung di kajian malam Sabtu? Boleh raise hand-nya ya. Ibu Tiat Nurjaman, Ibu Ade, Ibu Nurhayati dari Palembang ya. Ada lagi Ibu Andi Irsani dari Depok. Oke, ada lagi silakan. Saya pertama. Bapak Ahmad Sayhon. Oke, kemudian Ibu Sutihat dari Ibu Banten. Sutihat dari Banten, Mbak. Masya Allah ya. Bapak Asep dari Bogor. Baik. Ibu Sri Nurhayati dari mana ini ya? Nah, Ibu kemudian Ibu Erlin. Suryana dari Kediri. Ibu Suryana dari Kediri. Allahu Akbar. Ibu Elin dari Majalengka. Ya. Masya Allah. Kalau yang baru pertama kali berjumpa dengan saya kenalkan, nama saya Agus Salim Hasanuddin. Saya bagian tim dari Huda Muslim untuk divisi edukasinya ya, pendidikan ataupun training-training Al-Quran yang kami hadirkan untuk memfasilitasi customer-customer yang ada di Huda Muslim, bahwa kami tidak hanya menghadirkan produk Al-Quran untuk Bapak Ibu miliki, tetapi insya Allah kami pun akan menghadirkan edukasi, bimbingan ataupun training terkait dengan materi-materi dalam Al-Quran ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program yang ada di Huda Muslim ini baru tahsin saja sebenarnya ya. Tapi nanti ke depannya kita ada program-program yang lain, ada program leadership training. Insya Allah nanti kita akan hadirkan Bapak Ibu bagaimana sih kepemimpinan diri kita, karena dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian itu adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kita harus melatih bagaimana jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Diri kita itu memimpin ya anggota tubuh kita sendiri. Kita memutuskan sesuatu itu pun pasti atas dasar keilmuan yang kita punya. Oleh karena itu tentu ada ilmunya, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita bertindak gitu ya. Supaya apa? Supaya tindakan kita, keputusan kita itu mendatangkan maslahat. Oke, itu ada nanti leadership training Quranik ya. Jadi itu landasannya adalah Al-Qur'an. Nanti ada juga yang kedua, Bapak Ibu ingin bahagia, Bapak Ibu ingin ingin senang, karena materi itu tidak selamanya materi itu bisa membuat kita senang. Ada yang dengan materi dia senang, dia bahagia, tapi juga banyak dengan materi, dengan uang, kekayaan justru dia merasa menjadi orang yang ya stres gitu, beban dan yang lain segala macam. Ada itu. Nah, bagaimana cara kita? Ya kita kembali ke buku besar kita, kembali ke kamus besar umat Islam yang diberikan Allah untuk kita, ialah Al-Quran. Jadi ada main live Al-Quran. Nanti ada training bagaimana mindset kehidupan kita yang dipandu oleh Al-Quran. Itu nanti ada. Dan yang ketiga, tentu tidak akan terjadi negara yang baik, negara yang baldatun thayyibatun kalau masyarakatnya itu tidak memiliki behavior yang baik, tidak memiliki as-suluk yang karimah.
akhlak yang karimah. Ya kan suatu negeri bila dia ingin baik tentu masyarakatnya harus baik. Masyarakat yang baik tentu berawal dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik pun berawal dari insan-insan atau pribadi-pribadi terbaik. Maka nanti ada namanya itu training behavior with Quran. Jadi behavior ini akhlakul karimah begitulah. Tapi kita nanti merujuknya kepada Al-Quran. Nah, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa aplikasinya? Kalau kita membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tajwid, itu baru 0,001% kedekatan kita bersama Al-Quran. Tujuan Al-Quran adalah al-ilmu nurun. Ilmunya itu memberikan cahaya. Yunawwir kolbah. Ilmu itu akan menerangi hatinya. Wa yunawwir ahlah. Dan ilmu itu akan menerangi keluarganya. Jadi Al-Quran itu harus menerangi jiwa kita, harus menerangi keluarga kita, harus menerangi masyarakat kita, dan Al-Quran harus menerangi negeri kita. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan negara kita, negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena dihuni oleh orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, mencintai sesamanya, rahmatan lil alamin. Gitu, itu konsepnya nanti ada behavior with Quran. Jadi berawal dari pribadi dulu yang utama. Jangan sampai ini kan ada kisahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu kan Ibnu Abbas memberikan berita bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulia. Itu disampaikan oleh Ibnu Abbas ke masyarakat Madinah. Waduh, masyarakat Madinah senang itu pada waktu itu. Mana ya ingin segera bertemu dengan Rasulullah yang katanya akhlaknya mulia sekali, yang katanya akhlaknya baik sekali gitu kan. Nah, Rasulullah itu datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahu nggak apa yang terjadi pada saat masyarakat Madinah berjumpa dengan Rasul? Apa? Ibu Liliana ya, Ibu Liliana tahu nggak pada saat masyarakat Madinah berjumpa dengan Rasulullah bagaimana responnya? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat huda muslim, mereka kaget, mereka terkejut dengan melihat Rasulullah pertama kali. Terkejutnya gimana Bapak Ibu? Kaget, terkejut, dan dia itu amazing, terpukau, terpana. Kayak kalau rayuan-rayuan maka ya saktah. Aku melihatmu seperti saktah. Aku terdiam tanpa bernapas seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat jauh lebih baik dari apa yang mereka dengar. Jadi Rasulullah itu kalau pas dilihat itu ternyata jauh lebih baik dari apa yang mereka dengar. Karena akhlak Rasulullah khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Maka kita nanti akan mengupas bagaimana Quran mengupas akhlak, mengupas kebiasaan-kebiasaan supaya kita menjadi umat Rasul yang mencontoh mulianya akhlak Rasulullah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ayah, dia itu baik di kantor, tapi di rumah ditanya kepada anaknya, "Nak, gimana ayah?" Ayah mah baiknya di kantor aja. Ayah mah baiknya di sekolah aja, ke orang lain. Kok aku mau marah-marah terus? Ada yang kayak gitu nggak di sini? Enggak ya, mudah-mudahan di sini mah soleh semua. Jadi pada saat mendengar orang ke orang lain tuh baik, tapi ke keluarganya jahatnya luar biasa. Ada mungkin ya sebagian. Tapi juga ada yang ke orang lain baik, ke keluarga lebih baik. Ada yang seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan kupas. Ada 3 program. Yang pertama adalah leadership Quranik. Yang kedua adalah tadi bagaimana mind life Quranik, hidup bersama Quran, mindset hidup bersama Al-Quran. Kemudian ada juga behavior with Quran, akhlakul karimah, kebiasaan-kebiasaan bersama Al-Quran gitu. Oke, ini salah satunya akan kita kupas Bapak Ibu. Host mohon saya jadikan co-host supaya bisa share screen. Saya mau share screen ini PowerPoint pembahasannya kemarin. Oke. Siap ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin siapa yang ikut ya?
Ibu Natri kalau ada ya, Ibu Natri? Ada. Oke. Ibu Natri, kita belajar kemarin mengenai problematika. Orang-orang yang stres itu salah fokus. Kenapa salah fokus Ibu Natri? Karena mereka fokus di luar kendalinya, ya. Karena mereka fokus di luar kendalinya. Maka problematika itu ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Bu Aji? Ada 2. Yang pertama di luar kendali, yang kedua di dalam kendali kita. Oke, masih ingat tidak? Halo, ini teh Masih. ada yang lingkaran ya Bu ya. Ingat Ibu Iya. Ibu Aji ya, yang kayak lingkaran. Nah itu disebutnya teknik visualisasi. Kenapa saya menghadirkan visualisasi? Biar tergambar. Walaupun ibu-ibu dicatat, tapi udah ada gambaran di sini visualisasinya. Kata Bu Natri tadi yang kayak lingkaran. Nah itu alhamdulillah itu nempel tuh di alam bawah sadarnya. Karena itu yang disebut dengan teknik visualisasi. Jadi Ibu Natri itu kalau saya perkirakan berarti kuat tuh potensi pembelajaran dengan visualisasinya. Oke. Jadi ada 2 lingkaran yang di dalam itu lingkaran di dalam kendali kita, yang agak luar sedikit, yang agak besar itu ada di luar kendali kita. Betul ya Ibu Aji ya? Ibu Aji Sheila, betul ya? Iya betul. Kalau di luar kendali kita ada berapa, Bu? Ada 7. 1, Kondisi alam atau cuaca. 2, Masa lalu. apa? Masa lalu, betul. Oke, 3 Ibu Aji. Usia seseorang. Usia seseorang. 4, Ijabah doa. ijabah Kuasa Allah. doa. Oke, 5, Orang lain. orang lain, sikap orang lain dan perasaan orang lain itu di luar kendali kita. Saya nggak bisa memaksakan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini suka sama saya, nggak bisa. Pasti di antara Bapak Ibu ada yang nggak suka sama saya. Apaan sih Ustadz teh? Mending pakai kacamata, mending garileuh pisan. Ada yang mungkin ada mungkin, tapi enggak lah ya. Ya, Ibu saya pakai kacamata ini teh tadi kelilipan gitu ya. Apa-apalah biar agak sedikit lebih kasep ya tuh Bu. Oke, sikap orang lain. Yang berikutnya Hasil dari rencana. hasil ataupun apa namanya itu ya, output dari perencanaan kita, planning kita, hasilnya ya di luar kendali kita. Bisa sih kita sesuai dengan rencana, tapi 50-50 peluangnya itu ya. Oke, yang berikutnya Bu, terakhir Masa depan. masa depan juga itu bagian dari di luar kendali kita. Bila Bapak Ibu fokus pada hal-hal ini, silahkan fokus, silahkan Ibu memfokuskan pikiran sekuat mungkin kepada masa lalu. Siap-siap Ibu stres. Ibu-ibu siap-siap memfokuskan diri untuk memikirkan masa depan. Terus aja memikirkan masa depan. Siap-siap Ibu stres. Kenapa? Karena masa depan, masa lalu itu di luar kendali kita. Kenapa di luar kendali kita? Karena itu memang wilayahnya wilayah eksternal yang kita tidak bisa merubahnya. Bisa mempengaruhi, hanya bisa mempengaruhi saja. Hanya bisa mempengaruhi saja. Oke. Terus Ustadz, bagaimana supaya kita tenang, supaya kita nyaman, supaya kita bahagia? Salah satunya ya, supaya kita misalkan tidak terbebani dengan hal-hal eksternal. Ya, pikiran kita, perasaan kita fokus pada kendali kita. Fokus pada yang ada dalam kuasa kita. Fokus pada hal yang memang kita mampu untuk menguasainya, mampu memegangnya, mampu melepaskannya, mampu mengaturnya. Kita fokus di situ. Kalau kita fokus di situ, insya Allah kita akan ringan pikiran kita. Hati kita tidak akan terbebani. Bu, Pak, ini saya share ya, materinya itu adalah kan seperti ini ya. Nah, sebentar.
Ada kesalahan teknis. Nah, seperti ini kan. Nah, ini dia ada lingkaran. Yang pertama itu di dalam kendali kita, yang kedua di luar kendali. Kemudian yang pertama di luar kendali itu kalau ibu fokus, ibu akan stres. Kondisi alam yang pertama, yang kedua ada masa lalu, ada yang ketiga usia kita, dan ini boleh ditambahkan Bu, ya. Usia kita itu ya itu di luar kendali kita. Kemudian yang keempat itu ada ijabah doa. Ijabah doa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba Allah berdoa. Tugas Allah mengijabah doa. Bagaimana ijabahnya? Hak Allah, kuasa Allah. Kemudian ada yang berikutnya, ada sikap orang lain, itu pun di luar kendali kita. Ada hasil dari rencana, ada juga masa depan, dan kemudian ini kita bagi dua. Kalau yang sebelah kanan itu tidak bisa kita rubah, mutlak tidak bisa kita rubah. Dan yang sebelah kiri hanya bisa dipengaruhi. Terus apa dong yang ada di dalam kendali kita? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang ada di dalam kendali kita itu yang pertama adalah pikiran dan perasaan kita. Ibu bisa nggak mengontrol pikiran dan perasaan ibu? Bisa. Oleh karena itu ada yang disebut dengan husnudzon. Apa itu husnudzon? Berbaik sangka. Karena prasangka itu adanya pada perasaan dan pikiran. Ibu akan memikirkan yang baik-baik kalau memang hati ibu pun berawal dari kendali ibu dengan baik. Ibu tidak akan banyak terpengaruh sama eksternal kalau ibu sudah menguasai pikiran dan perasaan ibu. Contoh, ada orang yang ibu tanya dia nggak jawab. Kalau ibu bisa mengontrol, menguasai, mengatur hati dan pikiran ibu, maka ibu akan hadir positive thinking, akan hadir pikiran yang baik, pikiran yang positif. Oh, mungkin dia lagi sakit gigi ya, nggak jawab pertanyaan saya atau nggak jawab salam saya. Oh, mungkin tidak terdengar. Oh, mungkin ibu hadirkan perasaan positif. Kenapa? Karena ibu menguasai hati dan pikiran ibu. Kalau ibu tidak menguasai dan ibu lebih fokus kepada sikap orang lain, maka ibu akan sedih. Kenapa ya? Kok dia nggak jawab salam saya? Emang aku salah apa? Nah kayak gitu. Kemudian ibu terus aja kepikiran sampai jauh kepikiran, ibu nangis. Ditanya sama keluarga atau sama anaknya, "Mama kenapa nangis?" Jawaban dia, "Si ibu saya salam kok nggak jawab." Tuh kenapa? Karena dia sedih. Karena ibu terlalu memikirkan di eksternal dan ibu tidak bisa menguasai yang ada dalam diri ibu. Padahal pikiran dan perasaan ibu sebenarnya mudah untuk dikendalikan. Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, bolehkah kita terlalu berhusnudzon? Halo, Bapak Ibu, bolehkah kita selalu dan terlalu berlebihan berhusnudzon? Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Harus sesuai dengan tempatnya. Jangan terlalu berhusnudzon ya Ibu ya. Kenapa Ustadz kita nggak boleh terlalu berhusnudzon? Iya, karena kalau Ibu terus aja menghadirkan husnudzon, itu nanti Ibu kalau lihat yang maling Ibu mau suudon. Mau lihat yang nyopet Ibu mau husnudzon. Misalkan Ibu lihat malam-malam ada orang keluar dari jendela, kemudian dia mukanya ditutup, ya, kemudian jalannya pelan-pelan, mengendap-endap. Karena Ibu terlalu berhusnudzon, terlalu berbaik sangka, Ibu oh dia itu sangat mulia ya, dia mau sodako sambil sembunyi-sembunyi. Aduh, Ibu nggak boleh gitu, itu maling ya. Ibu harus kasih tahu pihak keamanan ya, pihak kepolisian supaya menangkap maling itu ya. Wajahnya ditutup pakai pakai kayak maling ya biasa gitu. Kemudian dia bawa benda dia loncat dari
dari jendela, itu teh maling ya. Ibu jangan husnudzon. Nggak boleh. Ibu harus berhusnudzon dengan proporsional. Itu. Makanya harus mengendalikan pikirannya itu dengan tepat, dengan pas, tidak terlalu berlebihan, tidak juga kurang. Makanya pikiran dan perasaan itu sangat bisa kita kendalikan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau Ibu fokus, Bapak Ibu fokus dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu, insya Allah Ibu akan tenang. Yang kedua, nah ini dia ucapan. Karena ucapan itu dalam kendali kita. Kita mau berkata baik, kita mau berkata buruk, itu kendali kita. Maka saya selalu mengerutkan dahi kepada orang-orang yang mengatakan kata-kata kasar, kemudian pada saat beberapa menit kemudian, maaf ya, aku lepas kendali. Bapak Ibu, justru perkataan itu keluar dari kendali kita. Orang yang lagi marah, kata Rasulullah, kemudian dia menahan amarahnya dan dia tetap mengeluarkan kata-kata baik, maka baginya adalah surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka surga bagimu. Kenapa jangan marah? Ya itu karena dia sedang mengontrol pikiran dan perasaannya, juga ucapannya, supaya tidak keluar kata-kata buruk, yang keluar kata-kata baik. Gitu. Nah, itu sebenarnya dalam kendali kita. Dalam hadis yang lain kan disampaikan, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang pandai berkelahi, tapi apa? Orang yang pandai menjaga lisannya. Maksudnya apa? Dia pandai mengendalikan lisannya, padahal dia itu sebenarnya menguasai untuk tidak berkata buruk, karena lisan itu dalam kendali kita. Lisan itu dalam kendali kita. Kalau kita berkata buruk, maka itulah kualitas dirinya sendiri. Kalau ada orang yang kata-katanya baik, maka itulah kualitasnya. Dia itu orang yang baik. Dan itu yang akan kita terima karena kita mengendalikan ini, mengendalikan sesuatu yang dalam kendali kita. Kita bisa rubah, Bu. Kita bisa rubah apa yang kita miliki, apa yang kita kendalikan, bisa. Yang tadi pikiran harus positif, bisa kita rubah sesuai dengan kekuatan kita, karena pikiran dan perasaan itu dalam kendali kita. Yang kedua, kita juga bisa merubah apa maksudnya? Jangan sampai ada perkataan buruk yang dikeluarkan oleh lisan kita, karena lisan kita adalah kendali kita, di dalam kendali kita. Nah, coba kalau ibu lagi macet, kemudian ibu pada saat terjebak macet kemudian marah-marah, apakah macetnya akan terurai? Tidak. Macetnya tidak akan terurai dengan ibu marah-marah. Enggak akan. Kenapa? Karena macet di luar kendali kita. Sedangkan lisan kita dalam kendali kita. Terus bagaimana Ustaz kalau kita ingin tenang? Ya sudah, lu keluarkanlah kata-kata zikir kepada Allah supaya hati lebih tenang. Itu waktu buat kita zikir pada Allah. Itu waktu buat kita bermuhasabah pada Allah. Ya sudah, ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba pada saat kita mengendalikan lisan kita, apa yang terjadi? Pada saat kita mengendalikan lisan kita, kita lebih fresh, lebih tenang, lebih nyaman, karena kita sudah menenangkan apa yang ada dalam kendali kita. Yang tadinya mau marah, nggak jadi, Pak. Kenapa? Karena kita kendalikan. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah tindakan kita atau perbuatan kita. Perbuatan kita tuh di dalam kendali kita. Kita mau mukul, itu ada dalam kendali kita. Kita mau melangkah, ada dalam kendali kita. Orang yang gak punya akal lah yang dia berbuat tidak dengan logikanya sendiri. Yang hilang akal, ODGJ misalkan, karena ya dia sedang sakit logikanya, maka dia tidak bisa. Tapi bagi kita orang yang Allah berikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, maka perbuatan dan tindakan itu dalam kendali kita. Kalau kita benar-benar bisa menguasai perbuatan kita, maka kita akan mencerminkan apa yang kita lakukan. Sesuai misalkan kalau kita meredam, kita tidak berlaku jahat, kita tidak berlaku misalkan mencelakakan orang lain, maka itulah kualitas dari kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita fokus pada 3 hal tadi, pikiran dan perasaan kita, ucapan kita, perbuatan kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam diri kita. Kita nggak stres, kita nggak akan terbebani dengan eksternal yang ada di luar kita. Nggak. Kenapa? Karena kita lebih fokus apa yang bisa kita kendalikan. Al-Quran mengatakan untuk pikiran, ya, dalam Al-Qur'an itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha fajtanibu katsiran minadh-dhanni. Saya lupa itunya, mohon maaf. Katsiran minadh-dhanni. Janganlah di antara kalian itu ya memperbanyak dalam berprasangka, terlalu banyak dalam berprasangka, terutama dalam keburukan itu, ya. Jadi harus mengatur pikiran dan perasaan. Kemudian ada juga di dalam surah Ali Imran, ya, walau kunta faddan ghalidha lan faddu min haulik fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta ghalidhan lan faddu min haulik. Seperti itu ya di Ali Imran. Mohon maaf nih bila salah. Kalau misalkan kita itu keras, hati kita keras, kemudian kata-kata kita kasar, maka orang itu akan menjauh dari kita. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang justru jauh dari diri kita karena ungkapan kita, kata-kata kita itu kasar. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Quran surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat ke-159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu ucapannya harus baik, jangan kasar. Kemudian itu pun termasuk pada sikap-sikap yang baik, jangan marah-marah, ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya perbuatan, ya. Kalau tadi misalkan ada yang perkataan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar, ya. Itu Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Mengapa demikian? Ucapan harus bisa kita kendalikan karena ucapan ini akan menghasilkan kualitas pada diri kita. Kualitas kita ditentukan oleh ucapan kita. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kalaulah misalkan kita melanjutkan pembahasan ini, melanjutkan bagaimana posisi kita dalam menyikapi hal-hal yang lain, insya Allah kita akan sambung kembali supaya kita bisa lebih mengaplikasikan materi-materi ini dalam kehidupan. Materinya kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Sekarang kita masuk ke tahsin kita. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin sampai mana ya untuk tahsinnya? Aduh, meledak banget sih tadi mah. Surat apa? Ini meledak banget ya sudah beres. Maco. Surat apa Bu? Kemarin sampai ayat ke berapa? Al-Baqarah ayat 13 kalau nggak salah. Al-Baqarah ayat ke Ayat 13. ayat ke-13. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan tahsin dan tajwidnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Oke. Sebentar, saya izin untuk share screen kembali. Nah, saya cari dulu ininya Bapak Ibu, ya. Sebentar, saya izin dulu untuk ininya, materinya.
antara Bapak Ibu. Oke. Ya. Ini sudah ada. Ayat ayatnya ayat ke-13 ya. Betul? Iya, betul. Ayat ke-13. Kalau saya 13. Oh, bukan. Ayat ini ya, ayat 17 ya. Ya. Kemarin habis Ayat 16. ayat 17 ya. Oke, surat Al-Baqarah ayat ke-17. Oke. Ya, Bapak Ibu, sebelum masuk ke ayatnya, nih ada materi tentang tahsin dulu Bapak Ibu ya. Ada materi tentang tahsin dulu. Nah, ini dia. Oke. Bapak Ibu, dalam layar Bapak Ibu sudah ada itunya? Udah ada. 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 Oke. Bacaan panjang ya, bacaan panjang. Ada materi bacaan panjang? Ada. Ini gini ngopo ya? Kok iso ora ketemu aku. Dari bacaan panjang sudah ada. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan panjang ini ya kalau saya klasifikasikan itu menjadi 3 bagian. 1, bacaan panjang 2 harokat. 2, bacaan panjang 4 harokat. 3, bacaan panjang 6 harokat. Yang bacaan panjang 2 harokat seperti apa? Ini Bapak Ibu. Bacaan panjang 2 harokat ini adalah tandanya ada 6. Tandanya ada berapa? Ada 6. 1 alif, 2 ya mati, 3 wawu mati, 4 fathah berdiri, ya, 5 kasroh berdiri, kemudian 6 dhammah terbalik. Oke, bisa dibantu untuk admin? Ya, oke. 1 alif, 2 ya mati, 3 wawu mati, 4 fathah berdiri, 5 kasroh berdiri, dan 6 dhammah terbalik. Ada 6 tanda 2 harokat. Jadi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan tanda-tanda ini, 2 harokatnya cukup diayun 2 harokat Bapak Ibu. Ya, diayun 2 harokat. A, I, U, babi, bu, tatitu. Nih, saya perlihatkan latihannya. Nah, ini dia. Bapak Ibu cukup latihan di sini. A, I, U, babi, bu, tatitu, tasisu, jajiju, hahihu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu belajar 3 pelajaran sekaligus. Apa itu Ustadz? 1, belajar huruf hijaiyah. Belajar pengucapan huruf hijaiyah yang baik dan benar. 1, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu belajar materi ini, Bapak Ibu belajar 3 materi sekaligus. 1, belajar pengucapan huruf ya dengan baik dan benar. 2, pengucapan vokal A, I, U dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, pengucapan panjang A, I, U dengan ketukan 2 harokat. Bapak Ibu, pola ketukan itu bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan jari. Contoh Bu, contoh lihat dengan jari. A'udzu billahi. Nah, ini disebutnya 2 gerakan tuh Bu. Kan 2 harokat tuh, harokat itu gerakan. Jadi 2 harokat artinya 2 gerakan. Lihat Bu, 1, 2. Nah, itu namanya 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitoni. Gitu. Itu 2 harokat maknanya. Ya. Nah, yang kedua bisa dengan tepukan. A'udzu. Tuh, a'udzu. Zu-nya itu masuk ke tepukan kedua. Jadi maknanya 2 tepukan.
Itu pun sama, 2 gerakan. Karena gerakan tepukan. A'udzu billahi minasyaitoni arrajimi. Nah, itu salah satunya ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu Liliana, boleh dibuka mute-nya, kita ngobrol dulu. Kira-kira kalau Ibu lagi sholat ya, kemudian Ibu gerak-gerak tangan seperti ini gimana? Nggak sah, batal. Allahu Akbar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, Ari Mamah lagi apa itu teh meni gini-gini. Beres sholat langsung diprotes. Mama kenapa sholatnya gini-gini? Ibu jawab, saya kan Mama belajar tahsin dari Ustadz Agus. Untuk 2 gerakan harus gini-gini. Nah, nggak bisa Ibu Liliana ya, gitu. Coba kalau Ibu misalkan dari pas waktu sholat tepuk-tepuk, misalkan gini. A'udzu billahi, kan nggak bisa juga. Akhirnya nggak bisa, betul. Akhirnya menggunakan metode irama. Makanya iramanya diayun supaya Ibu menyesuaikan 2 harokat cukup dengan irama. Itu bukan dengan 2 gerakan ini, bukan juga dengan tepukan, karena kalau dalam sholat itu tidak dibenarkan. Oke? Ya, makanya kita latihan di sini. Saya contohkan saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh berlatih di rumahnya masing-masing, di mute untuk audionya supaya kondusif latihannya, supaya yang lain bisa terdengar jelas suara saya. Oke? Nah, seperti ini Bapak Ibu. A-I-U babibu tatitu thasisu jajiju hahihu. Kho-nya itu mesti ada getaran, jangan dilepas, jangan ho, jangan gitu. Khohihu. Tuh. Khohihu dadidu zazizu. Huruf za, awas hati-hati jangan sampai huruf za itu sama dengan huruf da. Teknik huruf za adalah bagaimana Bu lidahnya? Ada yang tahu lidahnya bagaimana Bu huruf za? Di ujung gigi. Di ujung gigi. Ditempelkan di ujung gigi, Bu. Masa Ditempelkan di ujung gigi. Ujung lidah nempel ujung gigi seri atas ya, jangan di ujung gigi. Kalau di ujung gigi mah aduh kepanjangan nih Bu ya. Zazidu. Nah, kita ulangi ada dari kho biar iramanya lebih pas. Khohihu dadidu zazidu. Huruf ro. Roriru zazizu sasisu. Huruf sya. Syashishu sosisu bobidu. Bukan do, tapi bo ya. Bo, dia itu nempel. Dia sangat erat Pak di sini. Oke, kita langsung masuk ke huruf berikutnya. Admin bisa dibantu, admin. Ibu jangan doan terus. Nanti ya, nanti ada waktunya Ibu. Oke, huruf apa sekarang? Huruf po. Po. Perhatikan po pengucapannya. Po. Po ya. Potitu ghadhidu ai'u gha tuh gha dia tidak go tidak, tapi dia ditarik bibirnya. Gha ghadhidu tuh ghadhidu fafifu qaqiqu tuh ghadhidu fafifu qaqiqu. Huruf K sekarang. Kakiku lalilu mamimu. Oke, huruf na. Naninu wawiwu hahihu.
Nah, yang terakhir kan huruf ya. Karena nggak mungkin huruf ya berhenti. Ya, yi, yu. Berhenti aja. Nggak usah. Nggak pas gitu. Makanya disempurnakan. Ya, yi, yu. Naik, datar. Ya, yi, yu. Turun. Ya, yi, yu. Tuh, gitu Bu latihannya. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Ya. Asal kita bisa mengendalikan pikiran kita, lisan kita, perkataan kita. Mudah sebenarnya. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Gitu, Bu. Itu pola latihan pada pembelajaran tahsinnya. Oke, masih banyak sebenarnya ya pola pembelajaran tahsinnya. Kemudian nanti Ibu akan belajar untuk satu kalimat, kemudian 2 kalimat, 3 kalimat, dan nanti 1 ayat saja. Ya. Oke, kita sambung ke Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-17. Saya share. Baik, silakan siapa yang mau membaca? Saya Baik, Ibu Suryana dari Kediri, Jawa Timur. dari Kediri Jawa Timur. Baik, silakan Ibu Suryana. Ta'awudz dan basmalah. Ayat Al-Baqarah ayat 17. Ayat 17, betul Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masaluhum kamasalil lazis tauqada naro. Falamma ado'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Good. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Diulang ya. Zahaballahu binurihim wa taraka. Ya, diulang. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu. Ibu Suryana dari Kediri, Masya Allah bacanya sungguh baik sekali ya. Tadi sudah ada yang keliru huruf K tadi dibaca ko ya. Oke, tidak apa tadi sudah Tadi apa Bu? Sudah diperbaiki. Oke. Selanjutnya ada Ibu Liliana, silakan Ibu Liliana. Tadi sudah raise hand ya. Di layar saya sudah ada. Ya. A'udzu billahi minas Oke. Baik. Ibu Liliana. Oke. Ibu freeze ya. Oke, nampaknya ada gangguan Ibu Liliana freeze. Baik, kita beralih saja kepada Ibu Andi Irsani dari Depok ya. Ya, kita sambung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Ibu boleh langsung di ayat ke-18. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik, Masya Allah. Satu ayat lagi Ibu. Au kasoyibin. Silakan. Au kasoyibin minas samaa'i fihi wa ra'dun wa barq.
Ya. جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Masya Allah. الله محيط بالكافرين. Barakallahu fiik. Masya Allah indah sekali ya bacaan dari Ibu Andi Irsani. Barakallah. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Terima kasih ya. Bacaannya luar biasa sekali. Oke. Setelah Ibu Andi ada Ibu Rosma. Sudah siap-siap nih nampaknya Ibu Rosma ya. Oke, silahkan Ibu Rosma. Yakadul barqu yakhtofu. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. بسم الله الرحمن الرحيم Baik. يكاد البرق يخطف أبصارهم Pendek. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Pendek. يكاد البرق يخطف أبصارهم Baik, betul. كلما أضاء لهم مشوا فيه Mm-mm. وإذا أظلم عليهم قاموا Mm-mm. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Baik. إن الله على كل شيء قدير. Oke, alhamdulillah, barokallah. Masya Allah sudah baik-baik sekali nih bacaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali membersamai Bapak Ibu yang ternyata ahlul Quran insya Allah ya. Dan mudah-mudahan saya doakan keluarganya pun keluarga Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada Ibu Nur Hayati dari Palembang. Silakan Ibu. Ibu Suci dari Purwakarta. Ibu Nur Hayati. Ya Ustaz. Oke, Ibu Nur Hayati siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, gitu. Oke. Tadi ada teknik Waqaf ibtida ya. Nah, kalau misalkan yang terbaik itu Ibu mesti satu ayat. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu satu nafas itu yang terbaik ya. Nah, Ustaz gimana nafasnya tadi? Misalkan susah. Nah, itu nanti ada kaidah khusus namanya adalah kaidah waqaf ibtida ya. Kaidah waqaf ibtida ini adalah kaidah yang mungkin bisa kita pelajari untuk bagaimana teknik di mana kita berhenti, di mana kita harus memulai. Itu next kita akan pelajari. Oke, ya. Sampai di sini ini pertengahan ya. Aduh, Ibu ini kita sudah jam 9 ini teh. Sudah jam 9 ya. Di Palembang jam berapa Ibu? Sama jam 9 kurang 6 menit. 6 menit ya. Di saya jam 9 pas. Ini jamnya yang salah atau yang mana Bu atau? Mungkin jamnya. Mungkin jamnya.
Oke, cukup saya rasa atau sambung lagi? Habisin sampai 1 lembar. Saya Tambah Pak lagi. Ustadz. Ayo Siapa Ustaz. siapa tadi? Siapa tadi? Saya Pak Ustadz. Siapa? Halo? Ibu siapa? Ini dari Purwakarta. Ibu dari Baca Purwakarta. Boleh, boleh, Ya. boleh. Silakan satu. Silakan. Berapa Enggak. kan? Al-Azia Pak Ustadz. Iya, betul. Ibu kok nggak muncul di layar saya, Bu? Mana Ibu teh? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Ibu. Bentar, Ibu yang mana ini teh? Ibu dari Purwakarta yang mana? Saya Bu Suci dari Purwakarta Pak Ustadz. Bu Suci dari Purwakarta. Kok saya nggak muncul di saya ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Hati Bu Suci dari Takut orang Purwakarta. lain yang berbicara. Ini saya khawatir, saya sendirian di rumah ini saya. Toh kata Ibu nggak apa-apa ya. Punten heureuy Ibu. Sok silakan. Alladzi ja'ala lakumul arda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'u mesti dijelaskan bunyi ainnya. A'udzu. Oke, silakan. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi rizqan lakum Qulillahi andara wa antum ta'lamun. Oke, ada 2 ya. Catatannya ada 2. 1 tadi mohon izin tidak terdengar pada lafadz binaa itu di ayun 2 harokat. Mengapa? Karena binaa itu ada tanwin fathah yang dia kalau berhenti, kalau wakof dia menjadi mad iwad. Maka di ayun 2 harokat ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. 2 harokat Ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada lafadz andadan itu tadi Ibu kalau tidak salah dengar itu huruf ro, harusnya huruf da. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Gitu. Jadi itu harusnya di huruf da kan, bukan huruf ro. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sampai akhir kalimat sampai akhir ayat saja ya. Wa in kuntum huruf itu dan ya. In jika kuntum adalah kalian fi dalam roibin keraguan mimma itu Bapak Ibu itu tergabung dari huruf min dan ma. Maka dibacanya itu adalah mimma. Jadi sebenarnya itu dari min dan ma. Mimma min dari ma apa yang nazalna kami turunkan ala kepada abdi hamba na kami. Maka nah ini ada beberapa kalimat Bu. Ada dibaca itu. Nah, ada dibaca itu, ada itu. Ya. Jadi itu disebutnya dalam ilmu tasrif itu ya perubahan bentuk lafaz.
Jadi kalau dia itu ada huruf di depan huruf fa, maka dibacanya fa'tu. Ya. Tapi kalau misalkan dipisah, itu dibacanya itu dibacanya. Ya. Dan itu kalau dalam ilmu nahu itu namanya fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka artinya itu buatlah oleh kalian. Gitu. Buatlah oleh kalian itu adalah perintah. Bi dengan suratin surat, min dari, misli semisal hi-nya. Wada'u wa dan ud'u kalian ajaklah. Itu pun ud'u. Artinya itu ya kalau dilihat kalau dia itu tidak berwarna maka ud'u itu kata kerja, dan kata kerja ini di sini kata kerja perintah. Jadi harus diperintah nih. Ud'u disebutnya fi'il amar. Nah, nama lain itu berasal dari kata da'a. Yad'u, du'aan. Pernah mendengar kata du'aan? Ibu Ermawati Mandai ya, kita ngobrol nih di sini ada di layar saya ya. Assalamualaikum Ibu Ermawati. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ibu pernah mendengar kata du'aan? Di Al-Quran ini ada Pak Ustadz doa. Ya, pernah mendengar du'aan di selain Al-Quran? Belum pernah Pak Ustadz. Tadi saya mengatakan? Iya Pak Ustadz dia mengatakan. Iya. Jadi itu mendengar juga Ibu ya maksudnya. Doaan itu artinya berdoa. Jadi doa itu apa artinya Bu? Berdoa. Berdoa itu apa maknanya? Memohon. Berdoa itu artinya apa Bu? Memanggil. Jadi Ibu kalau berdoa kepada Allah, panggil dulu Allahnya. Jangan langsung minta ya. Ya Allah, panggil dulu kan harus dengan lafadz Robbana. Nah itu teh panggilan, seruan kepada Allah. Robbana, wahai Tuhan kami. Allahumma, ya Allah. Nah itu teh seruan Bu. Maka ada asmaul husna supaya Ibu bisa menyeru Allah dengan sifat-sifat Allah yang disesuaikan dengan keinginan Ibu. Ibu ingin dirahmati Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Nah gitu. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kasihanilah aku. Ibu ingin diberikan rizki. Ya Allah ya Rozak, urzukni. Ya Allah ya Rozak, wahai Allah yang maha pemberi rizki, urzukni, berikanlah rizki padaku. Maka doa itu sebaiknya diawali dengan seruan. Bukan dulu langsung meminta. Karuniakanlah aku, berikanlah aku, tanpa menyeru Ibu teh ya, tanpa memuji Allah. Terbaik itu saat Ibu berdoa memohon kepada Allah disertai pujian dulu, disertai sanjungan kepada Allah dan seruan yang mulia kepada Allah. Gitu. Ibu misalkan ingin dikuatkan hatinya, ya Allah ya Qawi kolbi, gitu. Kuatkan hatiku ya Allah, gitu. Ibu ingin apalagi misalkan Ibu ingin kaya, ya Allah ya Ghani, ya Ignina, ya Allah yang maha kaya, kayakanlah kami semua. Nah itu yang disebut dengan berdoa dengan asmaul husna. Karena doa itu dasarnya menyeru. Maka wada'u wa dan ud'u serulah, ajaklah. Syuhada'a penolong-penolong kum kalian min dari duni selain Allah ya Allah, in jika kuntum adalah kalian sodikina orang-orang yang benar. Sodikina dari lafad sodikun artinya sodikun. Apa sodikun artinya Bu? Orang yang benar. Sodikun apa artinya? Ini di bawah ada orang yang benar. Yang ina itu menjadi orang-orang yang. Jadi kalau sodikun itu orang saja, orang yang benar. Ibu ada kotak infak. Ibu berinfak 20.000. Itu namanya
Orang-orang yang benar. Ibu ada kotak infak, kemudian ibu berinfak 20.000, itu namanya Sodikin. Ibu mah ada kotak infak, kemudian ibu berinfak 20.000, itu namanya Sedekah. berinfak. Ibu kan tadi saya nanya begini, Sedekah. berinfak kan ada kotak infak, kan ada kotak infak, ibu berinfak 20.000, itu namanya berinfak. Nah, pekerjaan infak itu pun namanya adalah sodakoh. Kenapa namanya sodakoh? Karena orang yang bersodakoh, orang yang Benar. jujur, Orang baik, jujur, orang yang benar. jujur, ibu. Sodakoh. Ya, udahlah ya. Yuk sambung. Fa maka in jika lam tidak mampu, taf'alu kalian membuatnya. Wa dan lan tidak akan, taf'alu kalian mampu. Fa maka ittaku takutlah kalian annaro api neraka allati yang wakudu bahan bakar haknya. Ini bahan bakarnya itu bahan bakar api neraka ya. Annasu manusia wa dan al-hijaratu batu-batu. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi neraka ini Bapak Ibu bahan bakarnya itu batu dan manusia ternyata ya. Makanya ada batu bara, batu yang bisa dijadikan alat sumber bahan bakar. Nah, ternyata manusia juga bisa, tapi ini untuk neraka. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita masuk sedikit pun ataupun tersentuh kulit kita dengan api neraka. Makanya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul Ibu. Dan neraka itu uiddat, itu fi'il disediakan bagi al-kafirina, orang-orang yang kafir gitu. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah baca dan sedikit kita jelaskan tentang artinya walaupun memang tidak sepenuhnya, tapi itu bisa mengcover ya pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya juga waktu sudah menunjukkan jam 9:10. Masya Allah. Terasa tidak, Bu? Lewat. Terasa tidak? Tidak. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu bahagia ya. Amin. Kurang Pak Alhamdulillah. Ini Ustadz. banyak. Gimana Ibu? Waktunya kurang, cepet banget. Iya Bu, saya yang capek Ibu. Iya Bu. Yang capek. Jangan capek ya Pak Ustadz. Insya Allah saya nggak capek Ibu. Saya angkat beban juga 20 kilo, nggak capek, apalagi menghadapi ibu-ibu. Saya bisa lah insya Allah. Amin. Menjadi ladang pahala buat Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Terima kasih. Asal doakan saya semoga sehat Ibu ya. Sebaliknya Berkah Allah. mendoakan kita ya juga Pak Ustadz ya, biar istiqomah, jadi orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya guru luar biasa. Beliau itu mengajarkan kepada saya tentang fiqhul hayah, fikih kehidupan, bahwa Agus, kalau engkau menjadi seorang pengajar Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang benar-benar membumikan kepada semuanya. Jadi maksudnya jangan al-ilmu biwadin as-suluk biwadin. Apa maknanya? Ilmu itu di lembah yang sana yang jauh, tapi akhlaknya juga ada juga yang jauh. Kenapa? Karena kata guru saya, banyak orang yang dia itu ilmunya tinggi tapi akhlakul karimahnya sangat jelek Sangat sekali. rendah. Adabnya sangat rendah. Nah, karena itu posisinya apa? Kata guru saya, jadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan jadikan Al-Quran sebagai sumber karakter, behavior, suluk, akhlak, dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu kita, insya Allah kita akan kupas bersama tim supaya apa? Supaya membawa umat benar-benar kembali kepada kamus besar umat muslim, ya, kamus besar manusia ya, ialah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Baik, nanti, oh iya, ini ada masukan dari Ibu Sutihat Nurjaman. Baik,
Masukan Ustadz gimana kalau dibuat kelompok? Insya Allah ini sudah ada planningnya karena ini baru juga 2 pertemuan ya. Ini pertemuan keberapa Bu? Ketiga, Pak. Pertemuan ketiga ya. Insya Allah sudah kita rencanakan ya. Nanti ada pengelompokan juga. Siapa yang baca Quran, siapa yang insya Allah nanti kita sudah disettingkan. Tapi kenapa pertemuan ketiga ini? Biar ibu-ibunya nyaman dulu deh. Ibu-ibunya biar betah dulu. Ibu-ibunya biar seneng dulu, biar bahagia dulu ya. Jangan dulu stres dengan materi-materi yang lain. Ibu nyaman dulu aja belajar bersama kami. Ibu enjoy saja, menikmati saja belajar bersama Huda Muslim. Itu saja. Oke, insya Allah nanti kita sudah punya planning ke arah sana ya, Ibu Sutihat Nurjaman. Terima kasih masukannya Ibu. Barokallah. Kemudian bapaknya belum nyaman nih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bapaknya belum nyaman. Mohon maaf Pak Asep Suherman. Mohon maaf. Enggak, soalnya bapaknya Pak Asep Suherman yang mana? Pak Asep Suherman yang mana? Oh, Pak Asep Suherman yang mana? Pak Asep Suherman enggak buka video jadi enggak muncul di layar saya. Coba Pak Asep Suherman muncul. Yang muncul Pak Bambang dari Sukabumi. Tapi Pak Bambang juga karena yang banyak ibu-ibu jadi di bawah itu. Lady first. Sekarang gimana Pak Ustadz? Kelihatan kan? Oh ada Pak, Masya Allah, barokallah bercahaya sekali ini Pak Asep ya. Insya Allah Pak Ustadz ya Pak Asep nanti dibuat nyaman untuk bapak-bapaknya. Terima kasih atas masukannya. Mohon maaf. Sami Pak. Terima kasih. Pak Asep dari mana Pak Asep? Bisa Bogor Pak. Dari Bogor. Dari Bogor, barokallah. Oke, terima kasih ya masukannya Pak Asep. Belum nyaman. Pak Asep butuh apa sih dari saya buat biar nyaman Pak Asep? Oke, ibu-ibunya ya. Pintu kamar mandi. Mau karet. Karet ada di. Karet pakai deui enggak masuk. Siap ya? Oke. Terima kasih. Cukup? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nggak bisa seminggu 2 kali Pak Ustadz. Ibu Asia Irani baru 2 kali. Enggak, maksudnya nggak bisa seminggu 2 kali pertemuan. Seminggu 2 kali pertemuan. Alhamdulillah Bu, untuk saat ini saya menolak bukan menolak, beberapa agendanya sudah saya aturkan. Jadi yang di Huda Muslim baru 1 kali ini Bu. Oh iya. Gitu. Soalnya seminggu sekali tapi waktunya durasinya terlalu singkat jadi kayaknya kurang. Baik. Oke, nanti bisa kita bincangkan. Sudah ada beberapa agenda. Saya juga kan selain di sini ada juga saya sedang melanjutkan studi juga. Yang pertama, yang keduanya saya juga di kantor yang lain. Selain di Huda Muslim, saya bekerja di kantor yang lain. Dan juga saya sebagai konsultan syariah di Sartex Management Bapak Ibu. Jadi setiap pagi saya selalu untuk membawa rohani ya, siraman rohani setiap pagi ke teman-teman di kantor tersebut. Cuman usulan aja Ustadz, nggak apa-apa kalau memang belum. Insya Allah nanti kita akan tampung dulu, nanti kita bincangkan, diskusikan sama tim-tim di Bapak Ahmad Syahon, saya menyimak aja dulu, ngalah sama emak-emak, Masya Allah. Bapak atau menijik, jangan seperti itu. Ya doakan, insya Allah nanti ada bagian untuk bapak-bapak, insya Allah. Oke. Ya, Bapak Eman Indra Bekasi. Baru kali ini Bapak Eman juga selalu hadir nih ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Bapak Eman, berkah untuk keluarga dan semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya kita cukupkan sekian ya. Di akhir penutup di penghujung acara ini saya doakan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu
Belum, Ibu belum apa-apa udah amin belum ntar. Saya doakan untuk Bapak Ibu semuanya semoga usianya berkah, rizkinya Amin ya berkah, Allah. keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solihah, yang belum menikah segera menikah, yang banyak hutangnya segera dilunasi hutangnya. Di antara keluarga yang sakit semoga disembuhkan dan sakitnya menjadi penggugur dosa. Yang keluarganya di antara keluarganya yang sudah meninggal semoga Allah terangi kuburnya, Allah ampuni dosanya dan Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah dekatkan dengan nikmat kubur. Dan kita sebagai hamba Allah memohon kepada Allah semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul Husnul khotimah. khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, malam hari ini benar-benar ilmunya manfaat sekali Pak Ustadz. Terima kasih untuk tadi sajian ilmunya benar-benar tercerahkan kembali nih, di-charge lagi nih kita sesama sahabat Huda Muslim semuanya. Masya Allah, tadi sama-sama kita semua sahabat Huda Muslim sekalian sudah menyimak seksama sajian ilmu yang sangat bermanfaat. Yang sebelumnya mungkin dari sahabat Huda Muslim semua yang terlewat untuk sesi ke-1 ke-2 nanti akan direview insya Allah, untuk linknya akan diupload berbarengan dengan video malam hari ini. Ya, terima kasih. Baik, seperti biasa tak lengkap nih. Seperti biasa kayak kemarin kita foto-foto dulu, kayak gak lengkap aja kalau misalnya kita setiap di akhir sesi foto-foto sebagai kenang-kenangan juga, sebagai tanda juga bahwasanya kita sudah aktif dan sudah mengikuti sesi ini secara rutin. Jadi bagi sahabat Huda Muslim semuanya, boleh untuk kameranya diaktifkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan Zoom-nya. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Sebentar. Siap. 1, 2, 3. Baik. Oke. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Akhir kata, insya Allah seperti biasa untuk sahabat Huda Muslim semuanya. Untuk yang belum bergabung di grup khusus kajian, nanti insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut untuk grup khusus kajiannya. Jadi nanti untuk informasi seputar kajian dan materi-materi lebih lanjut kita akan share di sana. Jadi nanti sahabat Huda Muslim semuanya lebih terfokus untuk materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Agus dan oleh tim dari Huda Muslim sekalian. Terima kasih bagi guru kita semua. Bahasanya terima kasih banget lah intinya gitu. Jadi kita nggak capek-capeknya buat ngucapin terima kasih untuk ilmunya, untuk waktunya yang sudah diluangkan. Bahasanya terima kasih insya Allah untuk pertemuan di minggu depan. Nanti kita akan agendakan kembali. Baik. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah malam juga, sudah waktunya beristirahat juga, bahasanya sebelum kita menutup akhir majelis ini, kita ucapkan dulu Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat beristirahat sahabat Huda Muslim semua yang dirahmati Allah. Semoga kita semua bisa berjumpa kembali di Zoom meeting selanjutnya. Saya Izul bersama tim undur diri. Selamat malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.
Terima Mohon maaf kasih. kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, Bapak. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Insya Allah nanti sama Izul di-share ya untuk rekaman malam hari ini, sama untuk Terima link khusus grup kajian. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Asia, terima kasih Ya, Ibu Nurhayati, sama-sama. terima kasih Bu Rosma, Bu Natri, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Malam. Di mana Ibu posisi? Kami di Batam Bu.